Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya ya. Baiklah, kita berjumpa ya di mata kuliah Energi dan Listrik Pertanian dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Ya, jadi di pertemuan pertama ini ya, saya akan memberikan penjelasan tentang pendahuluan dan materi tentang pengenalan energi dan listrik pertanian. Ya, di mata kuliah ini adalah 2 SKS ya. Kemudian akan terdiri dari apa aja, kemudian CPL-nya apa saja, dan eh, apa komposisi tugas dan penilaian penilaian nanti akan seperti apa. Baik ya, izinkan saya untuk share screen. Baik, ini ya mata kuliah energi dan listrik pertanian. Oke, jadi mata kuliah ini nanti akan mempunyai beberapa CPL. Yang pertama adalah CPL nomor 2 atau capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi yang pertama adalah eh, para mahasiswa nanti diharapkan akan mempunyai keahlian dalam mengelola atau memanage dan memanfaatkan ya sumber daya alam, pertanian dan lingkungan dan sumber daya pendukung, SDM dan sarana prasarana dan lain-lain secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian pengemudian mata kuliah energi dan listrik pertanian ini juga diharapkan dapat mendukung CPL nomor 6, yaitu mempunyai keahlian untuk melakukan penelitian, menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu teknik pertanian. Kemudian, adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang macam-macam sumber energi terbarukan, di antaranya adalah energi matahari, energi mikrohidro, energi angin, biodiesel, dan gasifikasi. Kemudian adapun untuk CPMK nomor 2, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar listrik, generator AC dan DC, listrik dan fase generator listrik AC dan DC, serta sistem instalasi listrik pada pertanian. Ya, kemudian adapun komponen penilaian yang akan kita rencanakan dalam mata kuliah ini secara 1 semester nanti, diantaranya ada 3 tugas ya, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Adapun untuk bobot penilaiannya, tugas 1 dan 2 itu adalah 10% dan 15%, tugas 3 15%, kuis 1 15%, UTS 1 15%, UTS 2 10%, UAS 1 10%, dan UAS kedua adalah 10%, dengan total penilaian adalah 100%. Kemudian untuk outline materi yang akan disampaikan nanti sebelum UTS ya, pertemuan 1 hingga 7 bisa dilihat di dalam slide. Hari ini adalah pendahuluan, kemudian minggu kedua adalah konversi energi, minggu ketiga konsep dasar energi listrik, minggu keempat energi surya, minggu kelima energi mikrohidro, energi angin, dan minggu ketujuh sebelum UTS adalah energi biomasa, atau dalam hal ini kita akan membahas tentang biodiesel. Di berikut adalah materi sebelum UTS. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yang pendahuluan ya di minggu pertama. Apa aja yang kita pelajari di minggu pertama ini, yaitu tentang definisi dasar tentang energi ya. Apa itu yang dimaksud dengan energi? Energi adalah suatu kuantitas yang dapat diamati yang dimengerti sebagai kemampuan dari suatu sistem fisik untuk melakukan kerja terhadap sistem fisik yang lain ya. Jadi energi merupakan besaran skalar. Adapun untuk satuannya diantaranya adalah joule, kalori, watt hour, BTU atau British Thermal Unit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bentuk-bentuk energi ya, yang pertama ada energi potensial, kemudian ada energi kinetik ya, kemudian ada energi mekanik ya, kemudian juga ada energi termal, kemudian ada energi kimia, dan juga ada energi listrik. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk energi. Ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi dapat dikonversi menjadi bentuk yang lain. Jadi sejatinya beberapa energi-energi yang ada di dunia ini sebenarnya adalah konversi. Ya, konversi dari bentuk energi yang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk energi ya. Misalnya pembangkit listrik tenaga air, di mana untuk menghasilkan listrik itu sejatinya adalah konversi dari energi
gerak ya, energi mekanis dari pergerakan air, kemudian ada energi potensial di situ karena ada beda ketinggian dari air yang dibendung, kemudian dia akan meluncur ke bawah, kemudian akan disalurkan ke turbin ya, kemudian di situ energi potensial dikonversi untuk menggerakkan turbin, kemudian dari turbin itu digunakan untuk menggerakkan generator, kemudian generator itu akan mengkonversikan menjadi energi listrik ya, sesuai yang sudah kita jelaskan tadi bahwa sejatinya semua energi itu adalah bentuk konversi dari bentuk energi yang lain. Nah, ini ya juga ada energi matahari ya. Kemudian ada motor pembakaran dalam ya, ada internal combustion engine di sini di mana eh, internal combustion engine ini juga konversi dari energi kimia ya, bisa dari bensin ataupun diesel ya atau solar itu ya. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam ruang bakar, kemudian dia akan dibakar oleh busi di sini sehingga yang awalnya energi kimia kemudian berubah menjadi energi termal di sini ya karena ada semacam ledakan combustion gitu ya. Kemudian dari ledakan itu nanti akan digunakan untuk menggerakkan kepala piston. Kemudian artinya kalau kepala piston bergerak artinya dari ledakan atau energi termal itu nanti berubah menjadi energi gerak. Kemudian dikonversi ke energi-energi yang lain. Ya, seperti itu. Nah, lalu apa syarat sumber energi yang baik ya? Sumber energi yang baik itu yang pertama adalah menghasilkan jumlah energi yang besar per unit volume atau per unit massa. Jadi dengan jumlah kalori yang sama yang kita hasilkan atau jumlah energi yang sama kita hasilkan, namun secara ukuran dia lebih kecil itu lebih bagus, ya lebih baik, ya. Tapi dengan jumlah energi yang dihasilkan sama, kemudian namun secara volume dia katakanlah besar gitu ya, atau bulky seperti itu, sehingga itu belum bisa dikategorikan sebagai sumber energi yang baik. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam gambar, ini ada LPG, ada batu bara, ada bensin, dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuk energi yang memang bisa kita katakan baik. Ya, katakanlah untuk LPG, ya, dia bisa menghasilkan sekian ribu kalori misalnya, tapi kalau kita samakan dengan kayu bakar ya, secara volume mungkin dan pasti ya kayu bakar itu lebih banyak. Tapi energi yang dihasilkan bisa jadi sama. Nah, tapi kalau LPG seperti ini kan dia secara ukuran lebih kecil ya, sehingga dia dikatakan lebih baik daripada kayu bakar. Kemudian syarat berikutnya adalah dapat menghasilkan jumlah energi yang besar per unit volume atau per unit massa, ya. Kemudian dapat dengan mudah diakses dan oleh yang membutuhkan dalam hal ini adalah manusia, ya, mudah disimpan dan dipindahkan, dan yang pasti adalah ekonomis, ya. Itu yang diharapkan energi yang bisa kita gunakan, ya, ekonomis, mudah disimpan, mudah didistribusikan, dan jumlah kalornya itu besar. Kemudian klasifikasi menurut tingkat pemanfaatan ya. Jadi ada dua jenis. Di sini ada energi primer dan energi sekunder, di mana energi primer adalah energi yang diperoleh langsung dari alam seperti minyak mentah, gas bumi, batu bara, tenaga air, ya, panas bumi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah energi sekunder yang memang dia berasal dari konversi ya, melalui proses teknologi menjadi bentuk energi yang lebih mudah atau praktis digunakan ya, misalnya minyak tanah, kemudian ada listrik ya, gas buatan, kokas dan lain sebagainya yang dia mungkin berasal dari energi primer, namun dengan sentuhan teknologi itu akan lebih memudahkan user untuk menggunakannya. Jadi ada proses teknologi di situ sehingga untuk memudahkan pengaplikasian maupun untuk mendapatkan energi yang kita harapkan. Kemudian menurut klasifikasi dari sisi ekonomi, ya energi itu ada energi komersial, ya ada di mana energi komersial itu adalah kelompok energi yang biasa atau umum diperdagangkan, misalnya minyak, listrik, gas, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi non komersial, itu adalah kelompok bentuk energi yang tidak biasa ya diperdagangkan, misalnya ya kayu, sampah, jerami, dan lain sebagainya. Itu juga tidak umum gitu ya, walaupun bisa sih diperdagangkan, cuma itu tidak umum. Kemudian ada energi non komersial yang disebut juga sebagai energi tradisional. Kemudian menurut tingkat pemanfaatan ada energi konvensional dan non konvensional tadi sudah ya.
Kemudian ditinjau dari sifat penyediaan ya. Energi dapat juga dikelompokkan menjadi energi tidak terbarukan dan energi terbarukan ya. Misalnya kalau yang terbarukan atau renewable itu ada matahari ya, tenaga surya, ya, panas bumi dan lain sebagainya. Kemudian ada energi fosil ya, ada batu bara, minyak, gas alam. Ini adalah bisa dikatakan energi yang nantinya ke depan itu juga akan mengalami penurunan ya atau habis gitu ya. Sehingga diharapkan kita nantinya ke depan akan lebih fokus kepada energi yang non fosil ya, di antaranya tenaga matahari, air, biomas, geotermal ya, nuklir dan lain sebagainya yang diharapkan nanti bisa lebih ramah lingkungan. Kemudian kalau kita lihat di sini klasifikasi menurut sumber energi, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, mulai sejak awal tahun 1900-an hingga 2020-an ya, kalau kita lihat di sini memang oil itu masih mempunyai persentase energi terbesar ya penggunaannya ya. Oil batu bara itu juga memang masih termasuk tinggi ya. Diharapkan nanti ke depan penggunaan energi fosil ini akan semakin menurun dan bisa digantikan oleh sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari Indonesia Primary Energy Mix ya 2010 sampai 2030, ini saya dapatkan dari energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Diharapkan nanti tahun 2030 skenario bauran energinya itu seperti ini ya. Gas itu nanti 25 sekian persen, minyak 30 sekian persen, batu bara 30 sekian persen. Namun kalau kita lihat dari 2010 diharapkan nanti untuk biofuel itu meningkat ya, geothermal juga meningkat, energi dari hydro juga meningkat presentasinya. Memang ini tidak bisa cepat ya, memang butuh proses dan butuh investasi yang sangat besar untuk mengkonversi yang awalnya misalnya batu bara dan minyak untuk menjadi yang lebih terbarukan itu memang investasinya tidak sedikit dan memang ke depan ya sesuai dengan Paris Agreement ya perdagangan karbon dunia bahwa ke depan untuk mengurangi emisi karbon ya emisi gas rumah kaca memang diharapkan semua negara nanti untuk berkontribusi beralih ke energi yang lebih hijau ya atau yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kalau kita lihat dari produksi tanaman pangan, memang aliran energinya itu cukup beragam ya dari berbagai proses. Kalau kita lihat di sini, memang energi utama untuk proses pangan itu memang matahari ya, karena matahari sangat bermanfaat dan menjadi aktor utama untuk terjadinya proses fotosintesis. Walaupun proses fotosintesis itu juga bisa digantikan oleh cahaya buatan seperti cahaya lampu atau lampu LED, ya. Namun tetap tidak bisa menggantikan sinar matahari karena bisa kita katakan gratis ya, kemudian juga cukup melimpah juga ya, sehingga dari fotosintesis ini nanti bisa digunakan untuk banyak hal ya, terutama untuk proses apa ya, ya proses fotosintesis ya untuk pertumbuhan tanaman gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari apa penggunaan energinya memang untuk pertanian cukup besar ya, terutama di penggunaan tanah. Ini penggunaan energinya cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini penggunaan tanah itu menggunakan energi langsung seperti BBM ya, yang digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pertanian. Ya, kemudian ada proses penanaman, ini juga sudah ada alat dan mesin untuk tanam ya, otomatis juga menggunakan BBM ya. Pengairan, pemupukan, pemberantasan hama hingga panen ini juga membutuhkan energi yang cukup banyak. Adapun juga proses pasca panen ya, di antaranya adalah pengangkutan, penyimpanan dan produksi itu juga membutuhkan energi. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dunia pertanian pun penggunaan energi di setiap sektornya, di setiap prosesnya itu juga membutuhkan energi yang cukup besar ya, seperti itu. Kemudian ini yang pasca panen ya, kalau kita runtut di sini ya, kerja mekanis itu misalnya ada energi angin atau energi air ya. Kemudian ada proses panen, ya, proses transportasi, perontokan, pengeringan, penyimpanan, penggilingan, transportasi, maupun produksi akhir, ya cukup banyak energi yang digunakan. Ya, tidak hanya prapanen, namun juga pasca panen. Oke ya,
Ya, ini adalah salah satu apa ya energi ya, energi pembangkit listrik tenaga gelombang laut ya. Ini juga saat ini sudah mulai dikembangkan ya dengan skala yang besar karena memang negara-negara Eropa sudah memulai untuk tidak menggunakan nuklir gitu ya, sehingga mereka sudah mulai beralih ke energi yang lebih safety seperti itu. Nah, ini menggunakan gelombang laut ya, kemudian dikonversikan ke gerak, kemudian menggerakkan generator dan bisa berjalan. Kemudian ini juga ada inovasi Imagine juga this ya, is your shoe. bagaimana The insole generator piezoelektrik, di goes mana in between piezoelektrik the ini pada shoe saat kita sole berikan and tekanan your dia bisa insole. menghasilkan listrik. If you're Di questioning the mana piezoelektrik ini comfortability, digunakan you don't have to pada worry sendal gitu ya, whether this thing is sehingga going pada to feel saat bad or sendal itu not because diikat the ada foam listrik pads yang are doing its mengalir job dan in cushioning your bisa foot, so it actually menyalakan feels lampu like di a situ gel slip. The insole seperti generator ini. is Ya, actually memang doing cukup great. kreatif ya, It's sehingga connected in series. ada wacana I untuk got the penggunaan plate from a piezoelektrik 5 itu watt nanti 220 mungkin bisa volt LED diletakkan di bulb tempat-tempat with the ballast pedestrian atau removed. tempat For di that ring mana of orang LEDs to banyak light up, you berjalan di need at situ, least sehingga pada saat 26 diinjak volts. nanti bisa So it's safe to say menghasilkan that listrik ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk materi pendahuluan energi dan listrik pertanian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.